Kak Ana, Kak Zul. Apa kok daerah di Kak Zul? Emang guru TK? Guru? Oh, pramuka, pembina loh. Oh, udah pramuka ya? Oh, salam pramuka. Jadi ketemu ini kan pramuka. Dari salam pramuka sampai jadi menjadi salam. Oh iya, salam nikah. Aku sering Kak Zul ini jenggot ya, sering. Ya. Alhamdulillah, karena wamin ayati sebagaimana yang dibacakan tadi, bahwasanya salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah ditemukan dua manusia yang berbeda jenis untuk menuju pada satu titik kebahagiaan. Karena manusia mereka pasti semuanya kalau ditanyai betul wonten ingkang milih penderitaan, pasti memilih kebahagiaan. Dan karena sudah pilihannya, segala konsekuensinya itu adalah yang dipilih berdua. Itu Bapak Jere ingkang kula hormati dan khususnya pada Ustaz Zul dan Ustaz Hana. Konsep dalam pernikahan itu kan sebagaimana wasiat daripada Ustaz Mansur tadi untuk ketika khutbah itu adalah at-taqwa. Usikum wa iyaya bittaqwa. Itu dalam surah Nisa ayat 1 juga Yunas ittaqu rabbakum allati. Ya, itu. Jadi definisi takwa tentunya adalah kalau di dalam Al-Qur'an itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kalau kepingin rumah tangga bahagia, karena Zul itu adalah satu bahagia itu. Untuk nek apa Ustazah Ana jalur duit gak usah dibuka dompet, kayak dompet deh. Barang dibuka ambil anak lo kok kosong. Lho lucu nek gak duit ngono lho. Nah sampai buka ini hitung apa sing itu kan. Begitu juga ya Ustazah Ana ya. Itu longan nolana kapapun min haitsuma kuntum ya di mana saja kapan saja ya enggak pokoknya arep Zul iku wis ketok mulet-mulet ngono ya wis ae gampang gitu ya itu bukan lawang mau tutup lah lawang Pak sing buka akhirnya sing kudu balik begini yang salah itu. Yang nomor 2 ya itu yang nomor 1 itu loman wong wis loman wis gak ono itu wong angloman mek tangga apik kok tangga lho asal elek dadi apik berarti kita loman apa maning karo bojo termasuk kula niki termasuk wong loman nggih ngoten nanti kula nek kekno amplop kula kekno Pak tapi isin gak ono. Bapak Ibu sekalian berbuat Allah yang bikin abisar wal kadhimin al-ghadh bisa menahan amarah itu. Saya kula niki orangnya pemarah ya itu tapi bisa ditahan. Siapa yang harus menahan? Ya nek Zul pemarah berarti sing nahan kedua anak. Lah nek anak iki apa pemarah harus yang nahan adalah Zul. Ini merupakan konsep dalam kehidupan berumah tangga karena hakikatnya manusia itu adalah itu min nafsi wahidah. Ustaz Zul, Ustaz Ana ingat ya itu antum berdua ini adalah min nafsi wahidah, satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Itu makanya sampai di situ. Makanya Zul ono rasa seneng nanggone anak rasa seneng nanggone karena min nafsi wahidah. Lah wong iku nek wis min nafsi wahidah wis sudah punya apa dalam satu kesatuan dalam diri, akhirnya apa? Kau tahu yang ku mau. Lho ngene lho. Ya, itu. Engko sampean praktekno ya. Ya, sampean gak jaluk, tapi kok ditawani. Begitu juga anak gak jaluk tapi kok ditawani. Itu adalah konsep bin nafsi wahidah. Itu. Tiap manusia pasti punya kadar kemarahannya, Bapak. Ya, itu. Kemarahan manusia itu punya kadarnya masing-masing. Nah, siapa yang menciptakan kadar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, tentunya kadar ini adalah akan digandengkan dengan Allah yang punya kadar yang berbeda juga. Dalam artian adalah keseimbangan. Biasanya sing lanang ngamukan sing wedok sabar. Biasanya sing wedok ngamukan sing lanang sabar. Nah nek karo ngamukan ya sido opo kabeh itu. Ini aku itu. Dan seterusnya ya. Yang nomor 3 adalah wa'afina linnas. Itu ada konsep adalah saling memaafkan.
Nggak akan ada manusia itu yang tidak punya salah. Dalam suatu makalah al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat kesalahan dan kelupaan. Makanya konsep dalam rumah tangga yang bahagia yang pertama jadi orang yang roman, wong sing dermawan, wong sing gampangan, nomor loro bisa menahan, ya, bisa menahan keamaraan. Itu tidak mungkin, salah satu pasti harus ada yang bisa menahan. Yang nomor tiga adalah saling memaafkan. Itu bukan sing api sing api itu ya, itu kasih turu pada jalur sepuro Sazul, ya itu dia sepurane ya. Oh iya mas, aku jalur sepuro, sama jalur sepuro kok, aku jalur sepuro kok melorot sarung sampai dan seterusnya. Itu pokoknya mau rumah tangga nih saling memaafkan Ustaz. Tahu no kehidupan yang gak bahagia itu, ya itu. Karena kembali lagi lah itu, ya itu kembali lagi pada karakter manusia akan berbeda-beda. Bagaimana kemudian kita menjadi satu bagian itu adalah saling memaafkan. Dan yang nomor 4 ini yang paling penting karena ini hubungannya dengan hablum minallah. Itu apa itu? Itu ketika kita ini merasa ada konsep dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah, maka nah ini konsep kita ini bakal sederhana kalau mati ya ketika kita ini merasa salah, ya itu kalau kita ini sudah merasa salah kepada Sang Pencipta kita, itu akan terjadi kita ini menjadi manusia yang hamba Allah yang itu satu, jadi hamba Allah yang qanaah itu adalah menerima. Maka salah satu ciri wanita yang terbaik itu adalah as-solihatu qani'atun. Ya, istri yang qanaah menerima apa adanya suami. Itu ya, sadana ya, itu menyesuaikan. Begitu juga sebaliknya. Ketika sang istri itu punya kelebihan, maka sang suami harus menyesuaikan. Begitu juga ketika sang suami mempunyai kekurangan, maka sang istri pun harus menyesuaikan. Itu dan seterusnya itu. Nah, ketika hablum minallah inilah kemudian yang menentukan kebahagiaan juga seseorang, karena qadrat dan iradah seseorang itu yang menentukan adalah Allah, bukan kita. Itu. Maka itu menjalani kehidupan itu adalah menjalani keimanan. Kita tidak bisa lepas Bapak mungkin tidak lepas dari qadrat dan iradahnya Allah, dan kita bisa menyadari bahwasanya hidup kita ini ada yang ngatur. Kita bisa menyadari bahwasanya hidup ini adalah kita hanya bisa menerima semua naskah itu adalah sudah dikonsep sama Allah, maka kita sebagai pelaksana naskahnya itu. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran, dunya la'ibun wa lahwun, itu adalah permainan, itu adalah kitalah sebagai pemainnya, maka Allah lah yang maha mengaturnya. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya lah itu sedoyo boten saged hanya melihat kebahagiaan yang sekarang, karena kebahagiaan yang sekarang itu adalah kebahagiaan yang tercepat. Tapi kalau sudah mengarungi dalam kehidupan, makin menengah seperti kapal berlayar, ketika di pantai pandangannya indah, tapi begitu makin ke tengah, maka yang dihadapi adalah badai dan ombak yang besar. Nah, lihat sinau nak masih. Ya itu pirang tahun mas sampean rumah tangga buai jadi mas Rudi kalau nek takon ngono di waktu gak cukup tak critakno seminggu iso lho ayo wae dia itu lah sinau nangone bumi itu ngaten pripun ning jarane kehidupan walah mana wis butuh nak go ya itu ceritanya lebih tuh mau nggak cukup ditulis sampai itu Surabaya Jakarta nggak cukup, mungkin bisa nyambung sampai tutup Medan ibunya ya itu. Nah ternyata nanti kalau sampai menyimpulkan dalam apa yang sudah dipelajari atau mendapatkan cerita dari seorang senior, kakak, orang tua, saudara dan saudara yang sudah lama berumah tangga, maka akan bisa diambil satu kesimpulan, ya
bahwasanya ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Hidup itu ada siang ada malamnya. Ustaz ya, Ustaz ya. Ono senenge, ono senepe, ya. Ono senenge, ono susahe, ono gampange, ono sulite, ya itu. Nah, terus. Tetapi perubahan itu adalah merupakan satu dinamika kehidupan. Itu makanya itulah ayatil albab, otaklah yang kita berpikir. Itu maka kita akan bagaimana mencerna kehidupan ini tentang kecerdasan kita. Kalau kita menjadi manusia yang cerdas, insya Allah itu rumah tinggal kita akan selamat. Tapi kalau kita menjadi manusia yang bodoh, Allah ya. Dan pesan terakhir kepada Ustaz Zul dan Ustaz Ana, sekarang manusia dihadapkan oleh teknologi. Ya, ini tak sah teknologi ya. Itu. Saya ingat itu kalau cerita dulu ya, itu. Dia bapak kula niku nek kula nonton TV, kula niki digebuki, Pak. Kula niki digebuki. Nonton TV lho, Bu. Itu. Biyen niku kula nonton Gresik, sing duwe TV cuma kali. Kaji Toha kali Haji Ahmadi. Nek nonton TV, oleh nonton TV tapi kudu tuku es lilin dhisik. Nah, itu ya. Nek gak tuku es lilin, gak oleh nonton TV. Terus TV ini hitam putih, ya ono siji channel cuma TV, RI pas nonton wayang keroncong, wayang lu, terus wayang apa pokoknya dembrok san. Lu mau apa tuh bapak kalau ini digebuki? Haram nonton TV, haram nonton TV. Di pulau ini sampai saat ini buatan masuk akal. Bapak pulau ini, macam mau cek kolot, mau nonton TV, gak oleh. Oh ternyata, wah suatu saat itu, pun tapi kalau pun apa istilahnya pun mondok, kalau wani kata bapak pulau ngomongin kau orang, terus pol kan, nek ulang ngaji mau menjalin dia, ngomong apa pun salah makron saking keren ya bapak, bahkan sampai saat ini pulau nih keren, keren nambah anak, keren nambah santri, keren nambah bocor, keren pulau, dan Rono, ya aku mau kacang gak tinggal. Nah itu suatu ketika bapak kulon itu wis anjang ngeten bapak ibu ngoten nggih ngeten. Apa biyen kok tak larang nonton TV. Iya apa Pak itu. TV zaman biyen niku sing main wong londo. Nah gitu.